Menikmati dosa, kaya raya, dan mati masuk surga. Wow, kedengarannya sangat menyenangkan. Bertobat itu nanti saja kalau sudah mau mati. Saya katakan hari ini, itu sangat berbahaya, resikonya terlalu besar, dan taruhannya kekekalan. Mengapa? Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan meninggal dunia. Meninggal dunia bisa terjadi kapan saja dan tidak harus menunggu tua. Mungkin kita berharap bahwa satu kali kita akan menjadi tua dan meninggal karena sakit terbaring di tempat tidur. Tetapi bagaimana dengan serangan jantung, stroke, dan kecelakaan? Game over. Kita tidak punya kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Saya heran kalau ada orang yang iri dengan penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat persis sebelum kematiannya. Masalahnya, ada dua penjahat di sebelah Tuhan Yesus dan hanya satu yang bertobat. Siapa yang bisa menjamin ketika seseorang hampir meninggal dunia, dia pasti bertobat dan menerima Tuhan Yesus? Jangan-jangan dia menjadi penjahat yang satunya, memaki-maki Yesus sebelum dia meninggal dunia. Semakin kita menolak Tuhan, hati kita akan semakin keras. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka dosa itu akan semakin mengikat dan menjerat kita dan semakin sulit untuk dilepaskan. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan bertobat tepat pada waktunya? Di hari terakhir, idealnya kita sadar sehingga kita bisa mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya, mereka yang ada di rumah sakit menanti ajal biasanya tidak sadar, di bawah pengaruh obat bius, penahan nyeri, dan otaknya nggak utuh. Jadi bagaimana bisa bertobat dan minta ampun kepada Tuhan? Sayang sekali hidup yang hanya satu kali ini dibuang begitu saja. Seharusnya hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan bukan memuaskan diri di dalam dosa. Bayangkan kalau kita bertobat lebih awal, bukankah kita bisa menikmati hidup di dalam rencana Tuhan yang terbaik bagi kita? Jangan tertipu. Penjahat yang bertobat di atas kayu salib itu hanya satu orang. Tetapi berapa banyak Alkitab menyebutkan mereka yang sudah terlambat. Orang kaya yang bodoh, 5 darah yang bodoh, karena mereka menolak Tuhan. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Apabila Anda mendengar pesan ini, jangan keraskan hatimu, bertobatlah, dan serahkan hidupmu kepada Yesus. Jangan berharap kepada hari esok, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan melihat hari esok. Yesus mengasihimu dan Ia menantimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya Edi untuk Nutrisi Rohani, menjadi Kristen yang sejati.